Halo teman-teman, nama aku Supraptini dari Pendidikan IPS 2017. Sekarang aku lagi ada di Museum Jenderal Sudirman Purwokerto. Di sini aku pengen cari tahu nih apa aja yang ada di museum ini. Terus nanti kita bakalan tanya-tanya tentang sejarah terbentuknya Museum Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam museumnya. Kita lihat ada apa aja sih yang ada di dalam Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Wah, ternyata kita langsung disambut sama patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, di sini ada duplikat tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika memimpin perang gerilya. Jadi waktu Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya itu dia itu kan sakit, jadi harus ditandu kayak gitu buat perjalanannya. Nah, duplikatnya tuh kayak gini. Kita coba lihat satu-satu dioramanya. Nah, tuh ada tulisan dari atas tandu Pak Dirman memimpin perang rakyat semesta. Nah, guys, di sini ada kayak apa namanya biografi Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman mulai dari tanggal lahirnya yaitu pada tanggal 24 Januari 1916 di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, sampai pada tanggal tutup usianya yaitu pada tanggal 29 Januari 1950 pukul setengah 7 18.30 di Magelang dalam usia 34 tahun. Dan pangkat terakhirnya itu dinaikin menjadi Jenderal Anumerta. Nah guys, jadi ini adalah diorama-diorama yang ada di Museum Jenderal Sudirman. Mulai dari diorama tentang sekolah beliau yang ada di Cilacap sampai dengan diorama tentang wafatnya beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan juga ada senjata-senjata asli yang digunakan oleh beliau sewaktu memimpin perang gerilya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada dua tangga menuju ke atasnya ya. Kita coba lihat ke atas. Ada apa sih di situ? Oh, ini ada apa namanya ya? Kayak ukiran-ukiran gitu. Di sini ada tulisannya pakai huruf Jawa, kayak gini. Ini ada ukiran-ukiran kayak gitu. Kayak berasa lagi di itu apa namanya ke Candi Borobudur, mirip gitu-gitu guys, ada ukiran-ukirannya tuh kayak gitu. Nah, ini ada apa namanya ukiran ya, misal waktu proklamasinya di situ ada apa namanya ukiran proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Sebelumnya saya juga perkenalkan, nama saya Tony. Saya untuk sementara ini bekerja sebagai pengelola Museum Jenderal Sudirman. Nah, kita langsung saja untuk masalah secara singkat berdirinya museum ini. Museum Jenderal Sudirman ini didirikan atas prakarsa dari Yayasan Selepas. Dari beliau itu dulunya itu para ajudan atau anak buahnya dari Pak Jenderal Sudirman. Mereka itu mengumpulkan dana itu akhirnya katanya itu sebagai titik awal adanya perundingan untuk merebut penjajah yang waktu itu
adanya yang kalau sekarang itu di SMA 2 negeri itu dulu kan sebagai basis dari para penjajah itu. Nah, beliau itu antara Pak Sudirman itu merencanakan untuk merebutnya itu, nah itu di sini di di rundingannya. Nah, di sini juga kenapa kok didirikan kayak gitu? Ya kita itu sebagai istilahnya bisa mengenang lah sejarah siapa Jenderal Sudirman itu dan perjuangannya sampai di mana beliau. Kan itu Pak Museum Jenderal Sudirman itu tidak mestinya nggak cuma ada di sini aja gitu, di Jogja kalau nggak salah ya Pak ada juga. Iya banget kan. Ya, itu hubungannya apa gitu Pak? Apa misalkan antara satu museum dengan museum lain itu terkait atau memang setiap daerah itu ya inisiatif membangun museum itu sendiri? Ya kalau pada dasarnya, kalau secara singkatnya itu cerita masa sejarah semuanya terkait. Cuma kenapa kok di Purwokerto ada Museum Jenderal Sudirman, dan yang di Rembang juga ada, di Jogja juga ada. Nah di sini kaitannya dengan jati diri siapa Jenderal Sudirman itu. Di Kabupaten Banyumas itu mengakui bahwa Bapak Jenderal Sudirman itu asli kelahirannya di Banyumas. Beliau katanya itu dilahirkan di Desa Rawalo, Kecamatan Desa Tipar, Kecamatan Rawalo. Dari sini ke sana kurang lebih 20 km tanding selatan. Itu secara kenyataannya. Nah, secara de facto-nya, secara hukumnya, beliau diakui di Rembang. Karena pada waktu itu beliau diasuh oleh pamannya. Nah, pamannya pun akhirnya membuat aktenya secara hukum nasional ditetapkan di Jakarta. Beliau dilahirkan di daerah Rembang. Makanya di Rembang pun dibikin adanya Museum Jenderal Sudirman. Nah, kalau yang di Jogja itu kayaknya dengan Museum Nasional. Jadi Museum Nasional Jenderal Sudirman itu adanya di Jogja. Karena semua apa yang dulu dikenakan oleh Jenderal Sudirman, dari alat perjuangannya, dari pakaian, dari apa semuanya ada. Tapi itu di sini juga kan ada kayak misal senjata-senjata seperti itu Pak, itu yang dipakai seperti apa? Nah, itu emang senjata kita dapatkan dari pemerintahan. Kita memang meminta ke pemerintahan untuk melengkapi sejarahnya daerah Sudirman. Itu senjata semuanya kita merebut kemerdekaan. Nah, kita kalau nggak salah dapat 20 pucuk senjata. Itu semuanya asli senjata. Makanya kita pakai itu pakai lemari kaca tertutup tanpa ada pintu, soalnya kita juga khawatir mau ada orang menjaga keamanannya. Terima kasih Pak sudah mau diwawancara, sudah meluangkan waktunya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Nah, sekian perjalanan di Museum Jenderal Sudirman Purwokerto. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman mengenai sejarah tentang Museum Jenderal Sudirman Purwokerto ini dan sejarah mengenai Jenderal Sudirmannya itu. Dan terima kasih. Ya.